serta terima kasih atas partisipasinya. Mari kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kemudian sejenak kita tundukkan hati kita memohon doa kepada Allah agar diberikan kesehatan dan kelancaran pada hari ini dan dimudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita di era pandemi saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Bapak Ibu, insya Allah acara workshop ini akan berlangsung selama 3 hari ya. Jadi di hari pertama yaitu Rabu 4 November 2020, workshopnya mengenai media pembelajaran berbasis Android. Kemudian hari kedua akan dilaksanakan pada Kamis 5 November 2020 mengenai video pembelajaran animasi. Dan di hari ketiga yaitu Jumat 6 November 2020, Bapak Ibu akan dapat praktik mandiri apa yang sudah kita pelajari bersama ya di rumah masing-masing. Jika ada kesulitan silakan bisa hubungi panitia atau bisa hubungi Pak Didik dan Bu Irnin seperti itu ya. Baik, acara hari ini yang akan kita lalui yaitu satu, nanti ada ya jelas pembukaan dan foto bersama ya acara nanti setelah ini. Kemudian sambutan dari perwakilan guru MGMP Fisika Kabupaten Lebak, sambutan dari perwakilan dosen Fisika Universitas Indraprasta PGRI, acara inti oleh narasumber nanti selama acara berlangsung diharapkan dan dimohon kepada Bapak Ibu untuk di-mute ya suaranya. Kemudian penutupan dan foto bersama di akhir acara. Oke, baik, sebelum memasuki acara lebih lanjut, mumpung make up-nya dan ini kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon di-on-kan kameranya. Oke, panitia. Ya, foto bersama kumaha nonton nasi mandi. Di-on-kan kameranya ya Bapak Ibu ya, foto bersama ini kita. Oke. Foto bersama. Yang ibu-ibu yang memang ini bisa ambil mukena boleh. Oke, udah siap belum nih kira-kira nih panitia? Pak Didik, siap? Screenshot. Oke ya. Udah siap? Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, Bu Endang. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sip. Terima kasih, Pak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, acara pertama ya, sambutan dari perwakilan guru MGMP Fisika Kabupaten Lebak kepada Bapak Bambang Kris Wahyudi MPD. Kami persilahkan. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puji Suharmato MSI, perwakilan dari Pusat Kajian Fisika Unidra, yang terhormat Ibu Irnin Agustina Dwi Astuti, dan Bapak Didik Nurhuda selaku pemateri, yang saya hormati panitia beserta tim tentunya, dan yang saya banggakan para peserta workshop hari ini yang terdiri dari anggota MGMP Fisika SMA Kabupaten Lebak. Juga kita mengundang guru IPA, MTS, dan SMP yang hadir hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini Pak Jaka yang seharusnya memberikan sambutan, akan tetapi berhalangan karena masih dalam perjalanan. Beliau bertugas sebelumnya di SMA Negeri 2 Ranggas, tapi sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Ciharai, jadi belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu pun melalui
Zoom meeting ini. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mempelajari agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita, ilmu kita, sehingga meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga siswa akan menarik belajar tentang fisika. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Indah Prasta PGRI yang senantiasa membantu dan mendukung kegiatan MGM Fisika. Mudah-mudahan ke depan silaturahmi, program, dukungan, dan lain-lain masih bisa kita lanjutkan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang jelas mudah-mudahan pertemuan kita ke depan masih bisa berlanjut. Terima kasih, itu saja yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Kris Wahyudi MPD atas sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua dari perwakilan dosen Fisika Unindra kepada Bapak Puji Suharmanto MSI, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Endang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bambang Kris Wahyudi MPD yang saya hormati, Pak Jaka Ketua MGMP Fisika Kabupaten Lebak Banten yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada agenda mungkin kayak semacam workshop, dan ya kita sharing aja sih di sini, tidak bermaksud menggurui atau gimana. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesehatan, dan juga mungkin jaringan yang lancar ya, sehingga kita bisa bertatap muka di sini untuk kita bisa jadi saling kenal, kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, harapannya mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemu bareng gitu. Nah, terus juga salawat dan salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Nah, saya khususnya mewakili Pusat Kajian Fisika Unindra dan juga mewakili dosen-dosen Fisika Unindra mengaturkan terima kasih banyak kepada MGMP Kabupaten Lebak Banten yang sudah menerima kami sebagai partner untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bukan akhir ya, tapi harapannya bisa menjadi awal untuk kolaborasi kita selanjutnya gitu. Terutama bagaimana untuk kita bisa mengembangkan metode-metode mengajar, teknik-teknik mengajar atau tools mengajar yang lebih advance gitu, supaya jangan sampai nanti kita ngajar, guru ngajar, nanti anaknya malah main PUBG di belakang atau main Mobile Legends di belakang ya kan gitu. Kalau bisa kita ngajarnya lewat PUBG juga gitu ya, Bu, ngajar fisika gerak pelurunya ya gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya tanpa berpanjang-panjang. Terakhir saya tutup dengan pantun, ikan hiu, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Puji Suharmanto MSI atas sambutannya. Oke, gimana Bapak Ibu, sudah siap nih? Kayaknya masih lemes ya. Kalau boleh saya mau jargon nih. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu jawab 3 kali pagi, pagi, pagi ya. Coba kita tes ya. Mana jangan-jangan nih semuanya nggak ada suaranya nih. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi. Coba sekali lagi ya. Oke. Ada suaranya? Selamat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah ya. Berarti kita bisa lanjut ke acara inti. Acara inti kita yang nanti yaitu ilmu dari narasumber kita hari ini, ya, yaitu Ibu Irnin. Jadi saya jadi gugup, jadi lupa kan? Ibu Irnin Agustina Dwi Astuti,
MPD ya Bu ya. Sama teman sendiri sampai lupa, astagfirullah. Oke Bu Irnin, nanti akan dimoderatori oleh Ibu Poppy Purwanti MPD ya. Ibu Ya, Poppy Ibu. bagaimana, udah siap Bu? Insya Allah siap. Nah, boleh saya serahkan langsung ke Ibu Poppy ya. Oke, Oke. dipersilahkan. Terima kasih Bu Endang atas kesempatannya. Izinkan saya di sini sebagai moderator untuk membimbing acara kita belajar bersama, acara inti tentang media pembelajaran berbasis Android. Untuk pematerinya yakni Ibu Irnin Agustina Dwi Astuti MPD. Sebelum dimulai Bu Irnin menjelaskan tentang materinya, saya akan memperkenalkan Bu Irnin ya, CV-nya nih. Boleh saya share screen, Bu Irnin? Besok kita mau jadi Ini dia. Ibu Irnin Agustina Dwi Astuti. Beliau itu dosen pendidikan fisika. Kebetulan juga saya dulu pernah diajar oleh Bu Irnin. Beliau sangat aktif sekali dalam mengajar, penelitian, juga abdi masnya ya. Di sini banyak sekali Bu Irnin ya. Dari tentang penelitiannya juga bisa dibaca. Untuk email ada di sini juga, irnin.agustina@gmail.com. Latar pendidikannya, Bu Irnin untuk pendidikan S1-nya Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan, Magister Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan, dan karyanya di sini Bu Irnin lumayan banyak, lebih dari 5. Bidang kajian penelitiannya juga ada tentang media pembelajaran, Arduino, eksperimen fisika. Untuk penelitian dan abdi masnya juga banyak. Ibu Irnin ini aktif dalam hibah ya, dapat hibahnya. Untuk bukunya juga ada manajemen laboratorium fisika dan yang lainnya. Tidak bisa saya sebut satu persatu karena banyak banget. Untuk HPI-nya di sini ada Pocket Mobile Learning berbasis Android, video animasi pembelajaran fisika. Dan publikasi artikel ilmiahnya untuk 2019 banyak sekali, tidak bisa saya sebut satu persatu. Untuk 2020 ini ada 4 sangat aktif sekali Bu Irni ini dalam publikasi artikel ilmiahnya ya. Oke, cukup sekian CV dari Ibu Irnin Agustina Dwi Astuti. Sekarang selanjutnya Bu Irnin udah siap? Ya, siap Bu Poppy. Oke. Untuk mempermudah pemateri memberikan materinya, alangkah baiknya untuk para peserta silahkan di-mute audionya ya. Atau saya mute satu-satu juga tidak apa-apa. Oke. Siap. Bu Irnin? Ya. Persilakan untuk menjelaskan materinya. Silakan Ibu. Ya, oke. Terima kasih Bu Poppy. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Ya, nah di sini pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama ya. Kita belajar bagaimana memanfaatkan suatu media pembelajaran teknologi yang sekarang sedang tren gitu ya. Sekarang Android itu sudah bukan hal yang hal yang tidak asing lagi bagi siswa gitu ya. Hampir semua siswa itu memiliki HP Android gitu kan. Semua kalangan malah baik dari anak-anak sampai orang dewasa semua pasti memiliki HP Android gitu ya, dari pagi, siang, sore, malam pasti selalu berinteraksi dengan HP Android gitu. Apalagi dengan kondisi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, otomatis karena metode pembelajaran itu berubah dari tatap muka menjadi online learning, otomatis mengharuskan kita juga tiap hari harus berinteraksi dengan yang namanya Android ya, baik itu dalam mengajar di WhatsApp group, ataupun misalkan di media sosial lainnya atau online learning lainnya yang dengan menggunakan HP. Perkenalkan,
Saya di sini Iren Astuti. Ini data-data pribadi, data-data saya ya. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi di blog saya. Ini ada banyak sekali tentang media pembelajaran. Kemudian ini alamat email saya. Ini nomor WhatsApp saya. Nanti kalau Bapak Ibu perlu bantuan atau mau sharing tentang media pembelajaran, boleh nanti bisa menghubungi saya. Dan ini alamat YouTube saya. Jadi Bapak Ibu boleh nanti kunjungi alamat YouTube channel saya dan teman-teman bisa subscribe juga ya, karena dalamnya banyak tentang media-media pembelajaran. Selamat pagi, Ibu. Nah, dalam perkembangan media pembelajaran ini mengalami kenaikan ya, jadi mengalami perkembangan yang pesat. Dari yang awalnya adalah media pembelajaran yang biasa digunakan berbasis audio ya. Contohnya ada rekaman, ada kaset, kemudian radio, kemudian berubah lagi menjadi media visual. Media visual ini yang sering kita gunakan ketika pembelajaran tatap muka, baik antara buku, kemudian modul, LKS, ada market juga. Dan media presentasi. Nah, media presentasi ini juga yang biasa kita gunakan secara untuk pembelajaran tatap muka ya. Seperti halnya ada PowerPoint, ada Prezi, itu aplikasi yang bisa digunakan untuk media presentasi. Kemudian semakin berkembangnya waktu, itu sekitar tahun 2000-an, itu animasi ya, itu sedang berkembang sekali, sedang marak-maraknya itu. Baik itu video, dalam bentuk video, maupun dalam bentuk animasi flash. Dan untuk kemudian di tahun 2000-an juga mulai berkembang tentang komik digital, aplikasi Android, intinya yang berbau dengan Android gitu ya. Kemudian sekarang di 2020 ini kita dihadapkan pembelajarannya secara online learning, otomatis kita menggunakan berbagai macam LMS ya, atau Learning Management System. Wirnin suaranya. Oh ya, nah di sini untuk online learning-nya banyak sekali yang bisa kita gunakan ya, aplikasi-aplikasinya. Nah, dari hasil survei yang dilakukan Opera ini menunjukkan bahwa hampir 10% pengguna HP Android adalah umur 13-17 tahun. Berarti ini membuktikan apa? Banyak sekali siswa dari usia SMP hingga SMA ini yang memiliki perhatian yang cukup besar dengan menggunakan smartphone gitu. Mereka hampir semuanya juga sudah memiliki smartphone. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik memanfaatkan smartphone itu untuk media pembelajaran? Nah, di sini kalau ini menurut saya pribadi gitu ya, yang cocok dalam keadaan sekarang saat ini adalah video pembelajaran dan Android gitu. Kenapa? Untuk video pembelajaran ini kita bisa lebih menjelaskan tuh lebih fleksibel ke siswa, apalagi fisika itu kan banyak sekali materi yang rumus-rumus gitu kan, persamaan-persamaan fisika. Nah, kalau kita hanya textbook saja, kita memberikan ke siswa secara textbook itu siswa kurang paham gitu ya. Orang pembelajaran tatap muka aja biasanya bingung untuk rumus, apalagi dengan online learning. Nah, dengan video pembelajaran ini kita bisa memberikan penjelasan tentang rumus-rumus tersebut. Nah, Android juga seperti itu. Nah, dengan media pembelajaran berbasis Android ini untuk inovasi agar siswa itu tidak bosan belajar di rumah tiap hari gitu kan. Nah, untuk inovasi apa yang bisa digunakan dalam media pembelajaran Android ini nanti bisa kita buat ya. Jadi di sini nanti akan saya tutorialkan cara membuat media pembelajaran berbasis Android-nya. Nah, dalam membuat aplikasi Android itu ada banyak tipenya ya. Ada buku digital, kita membuat PDF kemudian dijadikan Android, atau praktikum virtual bisa kita gunakan ketika dalam keadaan seperti ini yang kita tidak bisa melaksanakan praktikum secara bersama-sama, secara tatap muka. Bisa untuk game edukasi, atau media pembelajaran interaktif, atau bisa juga dengan kalkulator digital. Dalam membuat media pembelajaran berbasis Android ini tahapannya, yang pertama kita harus persiapkan konten atau isinya. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah materi. Kita tentukan topiknya, setelah topiknya sudah ketemu, kemudian kita menentukan materinya. Siapkan gambar-gambar atau ikon atau apapun yang diperlukan untuk media Android-nya, seperti video, soal-soal, itu kita persiapkan.
Nah, setelah kita persiapkan semua materinya itu, kontennya, baru kita membuat use case. Nah, use case diagram aplikasi. Use case diagram aplikasi itu seperti kerangka ya. Kerangka apa sih yang nanti akan ada di dalam media pembelajaran Android kita? Apa saja yang ada di dalamnya? Menu-menu apa saja? Itu namanya use case. Kemudian setelah dibuat kerangkanya, kita membuat diagram activity. Nah, activity diagram ini alur ya, alur atau proses jalannya aplikasi. Setelah klik ini akan muncul apa, setelah klik ini muncul apa, itu namanya activity diagram aplikasi. Setelah itu baru kita membuat aplikasi Android-nya. Nah, untuk membuatnya ada banyak software-software yang bisa kita gunakan. Nah, setelah semuanya kita buat, kita masukkan materi-materinya, baru nanti kita publish ke dalam bentuk APK. Nah, setelah itu baru deh aplikasi yang kita buat itu siap digunakan dan siap kita sebarluaskan ke siswa. Nah, ini contoh use case-nya ya. Jadi berupa menu. Contohnya ini menu beranda. Nah, di dalamnya ini menu aplikasi kita. Nah, di dalamnya mau diisi apa saja. Contohnya beranda, kemudian penulis, menu materi-materinya, menu latihan soal, itu use case. Nah, kalau diagram aplikasi itu seperti ini. Ketika masuk akan muncul apa? Akan muncul play. Ketika play akan muncul apa? Akan muncul menu. Nah, menu ini akan menampilkan apa? Setelah tertampil bisa apa? Bisa keluar. Gitu. Itu activity diagram aplikasinya. Nah, ada beberapa software yang bisa kita gunakan dalam membuat media pembelajaran berbasis Android gitu ya. Nah, di sini biasanya kalau kita kenal dulu gitu pada zaman awal-awal booming Android, dalam pembuatannya itu masih menggunakan bahasa pemrograman. Itu kalau kita bukan orang IT itu akan bingung gitu ya, karena kita nggak belajar tentang coding gitu, beda dengan orang IT. Nah, biasanya kalau awal-awal pertama kali adanya Android itu yang terkenal adalah Android Studio atau Eclipse, itu terkenal sekali gitu. Tapi itu kita harus bisa pemrograman. Nah, gimana caranya agar kita bisa membuat aplikasi Android yang sederhana? Itu ada banyak sekali. Ada software maupun online builder, yaitu ada AppGeisher, ini merupakan online builder ya. Kita bisa mengerjakan secara online di webnya langsung. AppPay juga sama, Meet App Inventor juga sama. Itu jadi kita bisa mengerjakannya secara online. Nah, untuk SAC yang nanti akan saya praktekkan itu Smart Apps Creator, itu yang paling simple dan sederhana gitu. Dan itu untuk pemula itu gampang untuk belajarnya. Dan yang terakhir ini ada PowerPoint. PowerPoint yang biasa kita buat bisa kita jadikan menjadi bentuk aplikasi Android gitu. Ada caranya juga tersendiri. Nah, ini Smart Apps Creator itu merupakan software untuk membuat aplikasi Android untuk pemula yang paling simple dan sederhana. Nah, dalam pembuatannya SAC ini bisa dikerjakan secara offline gitu. Nah, SAC ini untuk yang free hanya 30 hari ya. Jadi kita ada batasan 30 hari dan nanti ketika aplikasinya sudah jadi, sudah diinstal di HP, itu akan ada watermark. Tapi nggak apa-apa, watermarknya itu hanya kecil, berada di bawah. Nah, ini alamat webnya, nanti Bapak Ibu bisa kunjungi webnya untuk download aplikasinya atau softwarenya. Nah, untuk tutorial SAC ini juga sudah saya upload di YouTube ya, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat kembali ketika ingin mempelajari prakteknya nanti gitu. Nah, ini beranda SAC itu nanti seperti ini, jadi seperti PowerPoint ya, lengkap semuanya. Template sudah ada, tinggal kita desain nanti, desain isinya. Nah, ini contoh yang paling sederhana yang sudah saya buat nih untuk media pembelajaran berbasis Android-nya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya sangat interaktif ya, karena merupakan suatu inovasi gitu. Agar apa? Agar siswa tidak bosan belajar terus-menerus di rumah, agar bisa meningkatkan minat belajar siswa juga. Nah, bisa dibuka secara offline. Jadi,
kalau misalkan dalam membuat aplikasi Android ini, kita tanpa memasukkan link atau YouTube di dalamnya, itu berarti bisa dibuka secara offline. Tapi kalau nanti Bapak Ibu masukkan link website, link YouTube, ataupun link-link yang mengarah ke online, berarti harus online bukanya, seperti itu. Nah, bisa berisi banyak konten ya, itu tidak hanya teks saja, tapi ada video, ada MP3, ada PDF gitu, dan mudah digunakan. Yang pastinya karena berupa aplikasi Android, makanya bisa di anywhere and anytime ya, bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Nah, ini merupakan emulator ya. Jadi emulator itu kalau misalkan kita ingin membuka aplikasi yang di HP, kita yang membukanya di laptop itu bisa menggunakan emulator. Nanti Bapak Ibu bisa download. Tapi aplikasi ini berat. Kenapa? Karena filenya, ekstraknya itu sangat besar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuka di laptop itu akan terasa berat dan biasanya lelet begitu. Jadi saya sarankan nanti Bapak Ibu membuka yang, nah ini Scrippy. Nah, Scrippy aplikasi screen, nanti akan saya tutorialkan ya. Jadi tinggal kita menghubungkan HP dengan laptop, nanti akan muncul layar di laptop gitu. Nah, bagaimana caranya aplikasi kita di-share ke siswa? Bisa kita share ke menggunakan WA, aplikasi yang kita buat, kita tinggal share ke WA atau lewat email, nanti siswa tinggal download dan install sendiri di HP masing-masing. Atau Bapak Ibu bisa upload ke Play Store gitu, agar semakin banyak yang bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah kita buat. Oke, itu untuk paparan awalnya. Langsung saja saya akan praktekkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buka di webnya SAC ini. Nanti materinya udah mateng. Wah, mantap. Akan di-share oleh teman-teman panitia ya. Ya. Nah, nanti ketika sudah download, Beli tampilannya akan seperti ini. Nah, ini SAC, Smart Application Creator. Nah, ini saya buka. Jadi ini yang paling simple untuk membuat media pembelajaran berbasis Android tanpa kita harus coding-coding atau membuat program. Gitu. Oke, ini saya buka dulu aplikasinya. Untuk SAC itu support di semua device ya. Jadi untuk Windows atau untuk jenis laptop Bapak Ibu itu support di semuanya. Kalau Bapak Ibu ingin membeli yang lisensi untuk lifetime gitu, bisa, itu sekitar 14 juta. 14 juta itu kalau nggak salah setahun itu lisensinya. Tapi kalau untuk yang ini, yang trial itu free hanya sampai 30 hari. Jadi nanti Bapak Ibu setelah 30 hari uninstall, terus download lagi, install lagi di laptop seperti itu. Nah, ini akan muncul. Kita pilih dulu ya Bapak Ibu ya, kita pilih tipe Android-nya, tipe HP-nya. Misalkan saya pilih yang Android Phone yang biasa kita punya. Pilih yang tipe vertikal, ini ada tipe vertikal. Kemudian klik submit. Nah, seperti itu. Akan muncul. Ini namanya dashboard atau lembar kerja kita. Nah, ini start page. Start page ini merupakan tampilan ketika aplikasi dibuka langsung string gitu. Apa sih namanya? Splash screen ya, namanya splash screen. Nah, untuk splash screen itu kita bisa mengeditnya. Jadi kita insert di sini itu untuk memasukkan berbagai macam. Ada gambar, ada video, ada audio, kemudian ada teks, ada website gitu ya. Nah, ini saya contohkan. Kita ingin menambah image atau gambarnya, kita klik image. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu posisikan dengan ukuran ya. Oke.
Misalkan di sini nama medianya adalah, saya tambahkan lagi, add image, semangat belajar, ini contohnya. Nah, jadi ini adalah splash screen ya. Jadi nanti ketika aplikasinya dibuka di HP akan muncul ini dulu, baru ke menu gitu. Nah, kemudian lembar yang kedua ini nanti akan saya beri home gitu ya, atau beranda. Beranda isinya apa? Misalkan klik untuk login, seperti itu kan biasanya kalau kita buka aplikasi Android. Nah, di sini saya beri nama dulu ini klik kanan, kemudian rename. Jadi kenapa ini? Jadi ini tuh namanya section ya. Section itu kalau di PowerPoint slide gitu. Slide 1, slide 2, slide 3. Nah, di sini namanya section. Nah, agar nanti ketika mau dihiperlinkkan itu kita tidak bingung itu section keberapa, kita ganti namanya ya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini bisa ganti, misalkan ini home gitu. Home, menu home atau beranda. Beranda. Kita klik submit. Nah, untuk di sini kalau ingin menambah background, klik ini. Klik background, kemudian klik extrude. Nah, di sini saya tambahkan background-nya, contohnya ini. Nah, otomatis akan masuk background-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan tombol login atau play ya. Berarti kalau tombol gambar itu masuknya di image. Nah, saya pilih ini. Nah, seperti ini. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin menambah teks. Untuk menambah teks itu klik teks ini. Klik teks, posisinya yang horizontal. Nah, ini tinggal ditulis saja. Klik untuk mulai, misalkan. Nah, di sini kalau ingin mengubah ukuran tulisan, Bapak Ibu klik Ctrl A, akan muncul di sini pengaturan tulisan, pengaturan teksnya. Misalkan ukurannya mau yang lebih besar. Nah, seperti ini. 60. Ini jenis tulisan ya, Times New Roman. Kemudian ini posisinya, mau rata kanan, rata kiri, rata tengah, gitu. Kemudian ini warna teks. Kan saya pilih yang merah. Nah, di sini itu background-nya, kalau mau diberi background. Misalkan mau diberi background seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal disesuaikan ukurannya. Seperti ini. Kita misalkan mau taruh di atas. Nah, ini lembar pertama. Kemudian, gimana caranya menambahkan sheet selanjutnya atau lembar-lembar berikutnya? Bapak Ibu, di sini nih, di beranda, klik kanan pada kursor, kemudian klik New Section. Nah, akan tambah. Jadi untuk menambahkan sheet ya atau section ya di sini. Nah, di sini di section kedua ini mau diisi menu-menu, tombol-tombol gitu kan. Nah, ini saya pilih background-nya dulu. Nah, di sini mau diisi menu-menu atau tombolnya apa saja. Berarti kalau untuk yang banyak, klik multiple image. Jadi sekaligus langsung bisa dapat banyak gitu. Contohnya misalkan mau diisi menunya itu ada menu kompetensi, kuis, materi, kemudian profil, seperti itu. Lagi ini video, pustaka, misalkan. Kita klik open. Nah, kalau untuk multiple itu ke bawahnya itu akan banyak gitu satu-satu. Nah, berarti di sini kita pilihnya satu saja ya. Jadi ini pertama kita pilih yang pustaka, misalkan contohnya untuk daftar pustaka. Kemudian kita pilih lagi image. Untuk yang kompetensi, biasanya kan ada menu kompetensi ya. Ini menu kompetensi. Ini menu daftar pustaka, misalkan. Kemudian pilih lagi. Di sini menu materi.
Ada menu materi. Jadi menu-menu seperti ini Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu untuk tombolnya. Gitu. Kemudian pilih lagi, misalkan menu quiz. Nah, ini menu quiz. Nanti untuk pengaturannya ini terserah Bapak Ibu ya untuk mengaturnya sekreatif mungkin. Kemudian misalkan ada menu video. Ini menu video pembelajaran. Nah, misalkan saya cuma ada 5 menunya seperti ini. Nah, di sini ini saya delete dulu yang tadi salah. Kalau untuk mendelete misalkan kita salah mengerjakannya, tinggal klik kanan, kemudian delete page. Yes. Jadi ini seperti kayak kita lagi buat PowerPoint sebenarnya, gitu. Tapi nanti hasilnya dalam bentuk Android. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini halaman ketiga nanti ya. Halaman ketiga kita isi dengan apa tadi? Menu. Klik kanan, rename ya. Ini untuk tombol menu, menunya. Klik submit. Nah, agar ketika nanti klik kompetensi langsung masuk ke halaman kompetensi, berarti di sini di lembar ketiga itu namanya adalah menu kompetensi atau KD gitu ya. Menu kompetensi dasar. Nah, di sini kita misalkan mau diberi background, klik background-nya sama. Gimana caranya kalau kita sudah memiliki teks? Nah, caranya kita pilih teks horizontal ini. Nah, Bapak Ibu jika sudah menyiapkan materi, misalkan contohnya seperti saya ini sudah menyiapkan materinya, tinggal di copy paste. Misalkan kompetensi dasarnya ini tinggal di copy. Kemudian di sini diklik, tinggal di paste. Dia akan muncul. Nah, karena tadi ukurannya masih kecil, berarti Bapak Ibu klik Ctrl A. Nah, ini ukurannya kita ubah biar besar. Misalkan 48 ukurannya ya. Misalnya warnanya bisa diubah. Nah, ini tinggal kita perbesar ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan mau diisi indikator atau mau diisi tujuan pembelajaran, berarti boleh di sini nanti. Nah, di sini biar kelihatan kalau ini merupakan kompetensi dasar, Bapak Ibu bisa tulis di sini judulnya ya, kompetensi dasar. Ctrl A, kita ubah ukurannya agar terlihat. Kita ubah warnanya. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, agar nanti tombol-tombolnya itu berfungsi, ketika diklik menu ini, kemudian akan kembali ke home, atau akan kembali ke bagian menu-menu ini. Berarti kita harus tambahkan tombol di sini ya. Nah, untuk menambahkan tombol sama klik image, kita pilih menu untuk agar masuk ke dalam beranda, menu home. Nah, seperti ini. Ini kita tambahkan. Oke, ini menu layar kedua. Layar selanjutnya mau diisi apa? Mau diisi materi. Klik kanan, new section. Nah, ini mau diisi materi. Sama caranya, kita pilih dulu background-nya. Kita pilih background materinya. Misalkan mau materi tentang ini. Nah, di sini misalkan materinya tentang gelombang ya. Kita pilih teksnya. Getaran ya, getaran. Sama, Ctrl A di teksnya. Nah, di sini tinggal kita ubah teksnya. Mau warnanya seperti apa, kita bisa merubahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini menu getaran. Kita ingin
memasukkan teks sama caranya seperti tadi. Materi yang sudah kita punya ini, kita tinggal copy ya. Ini kita copy. Ctrl C, masuk ke sini. Ctrl V. Lagi, Ctrl A untuk mengubah tulisannya. Karena tadi terlalu kecil ya. Nah, kita ubah seperti ini. Nah, ini tinggal kita atur untuk besar dan kecilnya. Nah, seperti ini. Mau ditambahkan gambar di materi ini. Caranya berarti insert image. Nah, kita cari gambarnya. Misalkan di sini gambar getaran. Nah, seperti ini. Nah, di sini misalkan materinya ada banyak nih. Ada slide pertama, slide kedua gitu ya. Berarti di sini harus ada tombol next-nya. Nah, tombol next-nya gimana? Kita pilih image. Kita pilih image. Nah, ini tombol next-nya. Berarti nanti ketika masuk ke materi getaran ini, kita klik next gitu ya. Next-nya kemana? Misalkan ada materi lagi tentang gelombang. Gitu. Ini kita ubah namanya jadi getaran. Kemudian klik kanan, kita akan buat lagi menu 1 tentang gelombang ya. Ini kita rename gelombang. Nah, di sini nanti menu gelombang. Klik background, buat lagi background-nya. Nah, di sini ini juga bisa kita copy ya Bapak Ibu ya teksnya. Misalkan ini udah kita tadi udah punya, ini tinggal Ctrl C. Ini Ctrl V. Nah, ini tinggal diubah gelombang. Nah, di sini. Misalkan di gelombang ada menu lagi. Menunya, nah ini kita Ctrl C. Jadi tinggal copy paste saja bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Ctrl V, Ctrl A lagi untuk setting jenis tulisannya. Nah, seperti ini. Yang ini tinggal kita atur untuk besar kecilnya tulisan. Nah, mau ditambahkan gambar, berarti insert image. Nah, kita tinggal cari gambarnya. Nah, ini disesuaikan seperti itu. Nah, di sini misalkan materinya sudah selesai nih, hanya ada 2. Nah, berarti di sini kita beri tombol ya. Tombolnya adalah tombol untuk back ke materi sebelumnya. Ini. Dan tombol untuk ke menu. Gitu. Berarti kita pilih lagi tombol menu yang gambar rumah. Nah, ini tombol menunya. Nah, seperti ini. Gitu. Ini step berikutnya. Nah, kemudian ada lagi misalkan saya ingin menambahkan video. Nah, berarti kita klik kanan, klik new section. Nah, di sini untuk video, itu untuk memasukkan video pembelajaran. Nah, saya pilih background-nya dulu. Ingin menambahkan video ya, misalkan di sini saya beri judul dulu video pembelajaran. Ctrl C. Nah, di sini video pembelajaran. Warnanya saya ubah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk menambahkan video atau misalkan kita menambahkan musik, ini musik ya, atau MP3 untuk video ini. Nah, misalkan kita di fisika itu kan banyak sekali rumus ya. Gimana untuk menambahkan materi gitu. Untuk menambahkan materi klik ini, ada formulanya. Kita pilih. Nah, kita pilih di sini misalkan mau nulis rumusnya S sama dengan sebentar ya, ini agak ngehang. S sama dengan V per T, itu misalkan rumusnya ya.
Atau sesuai sama ini aja kita run. Udah ini. VSS sama dengan VPRT. Nah, kemudian klik submit. Itu untuk menambahkan rumus ya. Jadi ada menu formula, atau kalau di Word itu equation editor tuh ada di sini. Untuk menambahkan PDF, misalkan Bapak Ibu sudah punya menu materi nih, tapi sudah terlanjur di PDF-in. Nah, berarti tinggal klik PDF, masukkan PDF yang akan kita masukkan, nanti di sini akan muncul semuanya. PDF-nya itu akan mengikuti alur dari posisi handphone kita. Gitu. Ingin menambahkan website, gitu. Bentar ya, ini contohnya video dulu, saya buka. Nah, video ada dua, ada yang dari lokal, ada yang YouTube. Untuk yang lokal, itu video yang dari komputer, jadi bisa dibuka secara offline. Untuk yang YouTube, berarti nanti di-linkkan ke YouTube videonya. Dan ini harus dibuka secara online, seperti itu. Oke, ini saya buka, saya cari videonya, misalkan ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu atur posisi videonya. Kita atur posisinya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada pengaturan. Ini tidak usah dicentang. Yang kedua, itu play video when browsing. Jadi, video akan otomatis berputar ketika masuk ke menu video gitu. Tapi kalau menurut saya nggak usah. Jadi, untuk on dan off-nya itu fleksibel ya. Nanti fleksibel ketika diklik play, on, diklik lagi, pause, seperti itu. Nah, di sini akan saya masukkan tombol untuk kembali ke home gitu ya. Berarti kita pilih image. Terus di sini ada home. Nah, ini masuk. Nanti akan kembali lagi ke home. Tuh. Nah, banyak sekali yang Bapak Ibu bisa buat di sini. Misalkan ingin membuat tentang menambahkan website. Berarti kita pilih ini. Contohnya ya, ini saya rename dulu. Ini video. Kemudian mau nambah lagi tentang website, berarti klik new section. Nah, di sini akan saya masukkan website, berarti kita klik insert, ini website. Nah, misalkan mau dihubungkan ke website Bapak Ibu di sini, atau website sekolah, seperti itu. Atau misalkan mau dihubungkan ke soal evaluasi yang sudah dibuat pakai Google Form, bisa di sini. Nah, ini pengaturan websitenya mau full atau mau separuh, ini bisa seperti ini. Nah, kita klik. Di sini kan sudah ada contoh dari websitenya. Ini kita ganti alamatnya. www-nya ini kita ganti. Contohnya ini saya memakai website saya. Nah, wordpress.com. Kemudian kita klik apply. Jangan lupa klik apply ya. Nanti di sini akan muncul. Kita tunggu karena ini terhubung online ya. Jadi agak lama gitu. Nah, ini nanti tampilannya. Sebentar. Jadi kalau menggunakan kita ngelingkan ke YouTube, kita linkkan ke blog, itu kan membutuhkan kuota ya. Jadi itu biasanya ada bufferingnya agak lama gitu. Bu Irnin, izin menanggapi. Oh ya? Itu tadi yang rumus itu mungkin hanya contoh ya, Bu? Oh iya, itu contoh. Iya. Itu tadi contoh ya, Bu, cara memasukkan Bapak Ibu, cara memasukkan rumus gitu. Cara memasukkan rumus ada yang komen rumusnya salah tentang gelombang. Oh iya, itu contoh saja ya, Ibu ya. Iya. Nah, di sini misalkan mau memasukkan tombolnya. Sebentar. Nah, kita mau memasukkan tombol ya. Menu tombol sama ya gitu. Sebentar, ini agak lama kalau kita memasukkan ke website.
Nah, oke. Kita tinggal klik image sama seperti yang biasanya. Seperti ini biasanya kalau kita hubungkan ke online gitu kan. Ini saya delete saja, nggak apa-apa deh, biar nggak lama. Tapi caranya seperti ini ya Bapak Ibu ya, kalau ingin memasukkan website atau URL, tinggal dimasukkan ke klik URL website ini, tinggal masukkan URL-nya. Gitu. Ini agar nanti kita latihannya bisa praktis. Ini saya delete dulu karena ini ngehang ternyata. Gitu. Nah, setelah semuanya sudah dibuat, misalnya Bapak Ibu udah selesai nih bikin konsep aplikasi Android-nya, kita tinggal mengaktifkan tombol-tombolnya ya. Kita tinggal mengaktifkan tombol-tombolnya. Nah, untuk mengaktifkan tombol-tombol yang sudah kita buat, itu seperti sama halnya kita membuat PowerPoint. Kalau PowerPoint kan ada hyperlink ya, agar tombol itu aktif. Di sini juga sama, gitu. Itu kita menggunakan touch ya. Kita menggunakan touch. Nah. Kalau saya sarankan, misalkan mau ngelingkan dengan website atau blog itu, ini apa namanya, yang ringan seperti Google Form itu kan masih ringan. Tapi kalau website itu kan dia bawaannya saja sudah berat gitu. Gitu. Jadi mending kalau mau ngelingkan dengan yang apa namanya, yang tidak terlalu berat. Mau saya delete saja biar nggak ngehang. Ini ngehang ya. Sebentar. Nah, ini saya delete saja deh. Nah, untuk mendelete-nya sama ya, tinggal klik kanan, kemudian delete section ya. Bentar ya Bapak Ibu, ini agak ngehang karena saya linkkan ke blog-blognya itu isinya sudah penuh, jadi seperti ini. Misalkan nanti kalau Bapak Ibu ingin mengelingkan dengan website ataupun YouTube, seperti itu cari yang tidak berat ya, karena jadi biar nggak ngehang seperti ini. Jadi kita tunggu dulu. Ini sepertinya ngehang. Oke, saya delete dulu. Nggak apa-apa Bu, masih ada waktunya. Ya, sabar ya semuanya. Ini ngehang ini. Sebentar. Pak Bambang minta di-record ini Zoom-nya. Oh iya, ini sudah saya record Pak Bambang. Iya. Nanti saya kirimkan videonya. Tadi mana nih yang di-delete? Sebentar. Yang terakhir Bu. Yang website ya? Sebentar ya. Nah, kompetensi. Sebenarnya ini yang paling gampang gitu belajar Android untuk kita gitu. Karena kita bukan orang IT ya yang paham seluk-beluk tentang coding, yang paham tentang desain gitu, atau tentang apa namanya IT gitu. Ini yang paling gampang gitu karena kita hanya tinggal masukkan materi, memasukkan gambar, memasukkan video gitu. Jadi yang paling ringan dan yang paling mudah gitu untuk kita membuat media pembelajaran gitu. Karena ini sama seperti PowerPoint ya. PowerPoint kan sudah hal yang umum bagi kita guru atau pendidik gitu. Karena sudah sering menggunakan PowerPoint ya. Ini hampir sama gitu. Hanya nanti keluaran dari SAC ini adalah aplikasi Android seperti itu.
Masih ngehang ya Bu Irnin? Kenapa? Masih ngehang? Nah, ya ini tunggu. Nah, udah tuh. Nah, udah. Oke, bismillah. Ini karena tadi saya masukkan untuk jadi nanti Bapak Ibu usahakan nggak usah masukkan yang berat-berat kalau mau di-linkkan ke internet ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, kita tunggu. Oke. Sebentar ya, ngehang nih. Masih menunggu. Semoga saya buka yang sudah saya buat aja kali ya. Iya Bu, boleh. Nah, Tadi Ibu juga kirim link YouTube ya, kalau misalnya. oh iya, mungkin teman-teman panitia bisa kirim link YouTube yang tutorial ini di kolom chat gitu. Ini caranya juga sama. Sebentar. Oke, nah. Kita tunggu ya. Kita buka dulu. Nah. Nah, nanti kalau ini sudah jadi, tombol-tombolnya itu sama seperti kita di hyperlink ya. Kalau misalkan hyperlink kan tombol ini akan dimasukkan ke page mana, tombol ini akan dimasukkan ke page mana, itu sama seperti kayak kita belajar di PowerPoint. Ini belum kehapus, padahal udah saya hapus nih. Sebentar. Nah, nanti aplikasi yang sudah selesai itu nah, ini kayaknya udah kehapus nih, masih loading. Saya buka ini kali ya. Buka apa namanya? Nah, ini. Jadi nanti ketika sudah sampai di nah ini, saya tampilkan aja. Iya Bu. Sebentar. Sambil menunggu yang touch sama objek. Nah, jadi caranya untuk menampilkan objek, untuk agar nanti tombol-tombolnya itu jalan, caranya seperti ini. Kalau suara dari YouTube kedengaran kan ya Bu Kopi? Kedengaran Bu. Ya, oke. Tapi harus di full volume kayaknya. Ya. Oke, sebentar saya fullkan coba. Nah, ini. Putus asa, tetap semangat untuk para pendidik
di Indonesia untuk membuat media-media pembelajaran. I run a busy team, and Monday.com has transformed the way we work together. We started off using Monday. Yang menarik ya. Nah, di sini saya akan contohkan cara mau tambahkan lagi klik ini. Oke. Cara menampilkan atur posisinya seperti ini. Tombol-tombolnya. Nah, klik sudah. Di sini kita klik. Ini kalau misalkan tampilannya tidak otomatis, berarti ini seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin ketika membuka ke menu video, tiba-tiba langsung nyala sendiri, otomatis membuka sendiri, berarti ini klik play video when browsing. Jadi kalau saya lebih suka kita play sendiri gitu. Nah, misalnya teman-teman ini udah selesai semuanya, kita tinggal membuat agar tombol-tombolnya ini berfungsi gitu ya. Nah, di beranda ini, sini ada tombol start. Ini agar tombolnya ini berfungsi. Gimana caranya biar ini berfungsi? Kita klik tombolnya, kemudian kita pilih animasi. Ini saya beri animasi dulu ya. Nah, seperti biar bergerak-bergerak. Nah, untuk dijadikan ini nanti bisa seperti hyperlink gitu, kita pilih interaksi. Bapak Ibu pengen tambah, kita pilih touch. Nah, itu klik objek. Pilih objek yang akan kita bisa disentuh. Ini. Setelah itu kita pilih di bagian sini adalah switch page. Jadi maksudnya ketika diklik akan masuk ke page mana? Berarti ke page beranda. Kita klik. Jangan lupa di sini kita klik tanda plusnya. Sebentar. Ke menu ya, beranda berarti. Kita pilih plusnya. Nah, akan muncul. Kita klik submit. Tuh, coba saya preview dulu. Kita klik preview di sini. Nah, kalau saya akan masuk ke home seperti itu. Kemudian di home di sini juga ini kita touch sama objek kompetensi. Berarti kompetensi masuknya ke slide kompetensi. Nih, pilih yang slide kompetensi tadi. Ini kita plus. Nah, caranya tadi ketika di tombol itu kita pilih tombolnya, kemudian kita di insert ini klik interaksi ya. Tadi ada tombol interaksi, diklik, kemudian klik touch karena nanti agar ketika disentuh itu tombolnya akan berfungsi. Seperti itu. Kalau di PPT namanya hyperlink. Nah, kita klik touch. Setelah klik tombol touch ini, kemudian di tengah itu ada objek, kita pilih objek yang akan disentuh. Misalkan tadi objek kompetensi, tombol kompetensi. Berarti kita pilih tombol kompetensi. Nah, setelah pilih tombol kompetensi, kemudian di sebelah kanannya ini, Bapak Ibu bisa pilih switch page. Switch page itu maksudnya tombol itu ketika diklik akan masuk ke halaman yang mana. Maksudnya seperti itu ya. Berarti ketika diklik switch page ini, nah di sini ini ada menu-menunya, menu-menu yang di sebelah kiri tadi, yang kita buat menu seperti, yang kita buat layar ya, section nih, atau sheet ya, gitu. Seperti beranda, menu, slide-slide-nya, seperti itu. Nah, kita pilih, karena tadi tombolnya kompetensi, berarti menunya adalah menu kompetensi, berarti diklik. Nah, setelah diklik ini, yang merah, di sini jangan lupa, kita pilih tanda plus. Ketika pilih tanda plus, kemudian klik submit, seperti itu. Kita klik submit. Nah, semuanya seperti itu ya. Semuanya seperti itu. Ini juga. Kita pilih satu persatu. Materi juga sama. Search, objek, pilih ke menu, materi. Sekarang. Submit. Quiz juga sama.
ke menu, pilih seperti itu ya. Video juga sama. Ke menu video. Nah, oke. Jangan lupa di setiap section ini juga kita hyperlinkkan. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita tinggal hyperlinkkan di tombol-tombol yang next sama gambar home. Jadi, ketika nanti diklik ke sini, kemudian nanti akan masuk tombol home. Nah, ketika kita klik tombol home, dia akan masuk ke yang home-nya, halaman beranda. Berarti ini juga sama ya, Bapak Ibu. Ini nanti kita hyperlinkkan. Caranya sama. Kita klik touch, kemudian pilih objeknya. Objeknya berarti gambar yang rumah ini. Kemudian di sini tadi, page-nya kita pilih yang home, seperti itu. Juga, gitu. Ini yang tombol home juga. Kita touch, objek, kita pilih ke home, berarti. Nah, ke menu ya. Nah, ke sini. Nah, sampai semua tombolnya juga sama. Seperti itu ya. Ketika semua tombol-tombolnya sudah seperti itu, coba saya buka aplikasinya. Putaran, kita touch, kita pilih objeknya. Ini akan masuk ke next, berarti ke oke. Nah, ketika semuanya sudah selesai, baru kita save. Nah, misalkan Bapak Ibu sekarang sedang membuat, tapi belum selesai, mau dilanjutkan besok, berarti kita tinggal save seperti biasa kita menyimpan. Kita klik kita klik tombolnya. Nah, kita klik ini smart. Nah, di sini nanti klik save ya, save seperti biasa. Nah, ketika sudah klik save, berarti misalkan nanti mau dilanjutkan mengerjakannya, atau besoknya lagi, itu bisa kita lanjutkan gitu. Tapi kalau misalkan aplikasi yang sudah dibuat ini ternyata sudah selesai dibuatnya, mau dibentuk dalam bentuk APK atau aplikasinya. Nah, berarti Bapak Ibu klik smart ini di bagian atas. Nah, ini pilih output. Kita pilih output ya. Kalau hanya menyimpan biasa, berarti save as. Besok bisa kita buka lagi. Tapi kalau sudah selesai, kita pilihnya output ini. Saya pilih output. Nah, di output itu, apa yang kita isi? Di output itu yang kita isi adalah ini. Nah, ini di output. Nah, yang kita isi adalah ini. Ini nanti kita isi menu nama aplikasinya Smart APPS gitu. Verifikasi kode, versi kodenya terserah, akan 1. Nah, di sini nanti ketika klik output akan muncul seperti ini. Ini nama aplikasinya ya. Misalkan saya pilih nama Getar Coba, itu nama aplikasinya. Jadi nanti yang muncul di HP Bapak Ibu aplikasinya namanya itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini namanya Bundle Identify. Nah, di sini tuliskan seperti contoh yang di bawah. Di sini ada contohnya com.company.smart.apps. Nah, ini yang Bapak Ibu ganti hanya company-nya saja. Ini ikutin misalkan irnin.smart.apps seperti itu. Kemudian verifikasi atau versi kodenya ini terserah ya. Ini seperti kayak verifikasi nomor saja. Misalkan mau ditulis nomor 1, 2, 3 boleh. Kemudian device ini display itu yang sesuai dengan HP. Gitu. Biasanya kalau HP kita kan itu untuk yang HP-HP sekarang terbaru itu 300 ya dpi-nya ya. Berarti ini pilih 300. Nah, setelah diisi semuanya, kita klik submit gitu. Jangan lupa kalau misalkan Bapak Ibu pengen ikonnya di sini tuh berubah.
Kalau ikonnya berubah, berarti di sini Bapak Ibu pilih gambar untuk menampilkan ikon di sini. Klik submit. Nah, setelah selesai, baru aplikasi ini di-copy di HP Android kita semua. Nah, di sini saya akan menampilkan HP Android-nya. Saya menggunakan Scrippy ya. Gitu. Scrippy itu apa namanya? Yang lebih gampang. Jadi caranya Bapak Ibu di sini hubungkan kabel data dengan laptop dan HP Android. Nah, kita buka dulu Scrippy-nya. Saya buka dulu sebentar. Di sini akan otomatis muncul di layar Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah punya Scrippy ini, jadi ini APK yang sudah saya buat tadi. Nah, ini Bapak Ibu tinggal copy ke HP. Nanti di HP diinstal seperti biasa. Misalnya seperti kita install aplikasi, tinggal next, seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat tampilannya, misalkan saya kan ingin menampilkan aplikasi ke Bapak Ibu. Nah, saya menggunakan Scrippy untuk memperlihatkannya. Nah, ini Scrippy seperti ini. Ada Scrippy 64 dan 32, tergantung laptop atau komputer Bapak Ibu semuanya. Ketika sudah diekstrak, hasilnya seperti ini. Saya buka ya untuk menampilkan. Saya klik Scrippy. Nah, ini kita tunggu. Nah, oke. Nah, di sini, di layar Bapak Ibu semua akan muncul HP saya. Bentar, masih loading. Akan muncul HP-nya. Nah, bentar. Ini gara-gara SAC ya, jadi yang semuanya. Oke, saya tunggu dulu. Nah, saya ulangi, buka Scrippy-nya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ini aplikasi tadi yang sudah saya buat menggunakan SAC. Nanti Bapak Ibu buka di HP, kemudian diinstal. Installnya seperti biasa ya, seperti biasa. Kita tinggal buka, kemudian klik next, kemudian install seperti itu, seperti kita menginstal aplikasi biasa. Nah ini yang saya tadi buat. Getaran coba. Nah, ini namanya ikon. Tadi saya menambahkan ikon gambar. Kalau Bapak Ibu tadi tidak menambahkan ikonnya, berarti putih warnanya. Ini saya buka. Nah, ini namanya screen tadi, screen flash. Nah, akan masuk ke menu ya. Nah, di sini saya klik start. Nah, akan muncul. Nah, menunya apa? Kompetensi. Berarti klik kompetensi. Nah, akan masuk seperti itu nanti tampilannya. Kemudian, mau back ke home, berarti klik gambar rumah. Nah, mau materi, klik materi. Next, berarti klik tombol next. Back. Nah, tombol-tombolnya ini aktif. Gitu. Home, kita klik home. Mau ke video pembelajaran, klik.
tinggal play, kita klik. Mau matikan, kita klik. Kemudian home. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh aplikasinya nanti yang Bapak Ibu buat seperti ini gitu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya meminta maaf sekali karena ini ngehang ya gitu. Karena tadi saya masukkan ke alamat situs blognya ternyata berat. Jadi tampilannya seperti itu gitu. Nah, ini nanti aplikasi yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk yang trial itu atau yang free ini akan muncul nih apa namanya watermarknya kecil, jadi nggak masalah kalau menurut saya ini watermarknya kecil sekali di sini tulisannya Smart APPS Creator gitu, jadi nggak masalah. Nanti Bapak Ibu silakan coba membuat aplikasi seperti ini yang sederhana. Nah, ini salah satu inovasi pembelajaran di masa online learning atau daring saat ini ya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Popi. Oke, terima kasih Bu Irnin atas penjelasan materinya. Ya, mungkin ada yang mau selanjutnya untuk Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Oh iya, Bapak Rahmat Haidir ya? Boleh. Oke, langsung Pak. Saya buka 3 penanya dulu kali ya Bu Irnin ya? Iya dulu. Oke. Silakan untuk Bapak Rahmat Haidir pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sama semuanya ya. Amin, insya Allah. Terima kasih kesempatannya. Ini pengalaman yang luar biasa ya. Apalagi di pandemi. Ada hal yang akan ditanyakan. Iya. Misalnya nih, kalau kita punya PowerPoint kan, kita biasanya teman-teman guru ini sudah punya PowerPoint ya pembelajaran fisika biasanya begitu. Apa bisa diimpor langsung di aplikasi tersebut tadi di Smart APPS itu? Oke. Kalau misalnya seperti ASL3 itu bisa kan ada dari PowerPoint itu bisa langsung import gitu. Jadi support seperti itu. Apakah sama dengan di Smart APPS ini gitu? Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Bapak, silakan Bu Irnin dijawab langsung. Oke. Begini Pak Rahmat, untuk SAC ini kalau dari PowerPoint bisa, hanya saja agar nanti tombol-tombolnya berfungsi, berarti tombolnya harus beri hiperlink nih seperti itu Pak. Jadi di SAC tadi kan ada menu tentang, ini saya lagi loading jadi belum bisa buka lagi. Di SAC itu ada menu slide Pak, ada menu slide TPT. Jadi Bapak tinggal klik itu, masukkan PowerPoint-nya, nanti PowerPoint-nya itu akan jadi slide-slide yang tadi section itu. Nah, tinggal nanti aktifkan tombol yang tombol-tombol yang mau dijadikan hyperlink, itu aja. Itu cara menggunakan SAC gitu, Pak. Kalau menggunakan cara lain ada juga, misalkan Bapak sudah memiliki PowerPoint, nanti harus install eSpring Suite namanya. Gitu. Nah, di eSpring Suite itu nanti dalam mode HTML baru deh diekspor ke aplikasi gitu. Jadi tergantung selera kita ya, lebih senang praktis yang mana seperti itu, Pak. Bisa sudah deh, Pak. Pak Rahmat Haidir. Mantap. Oke, terima kasih Bapak. Bu Irnin ada pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Dari Bapak Ahmad Rifai. Saya ingin bertanya, jika kita mau membuat offline aplikasi ini, apakah besar kapasitas konten mempengaruhi penyimpanan aplikasinya? Ya, jadi itu biasanya akan mempengaruhi aplikasi kita itu, Rifai ya. Jadi ketika kita mengisi semakin banyak konten, ketika kita menge-save-nya itu juga, atau ketika kita mempublish dalam bentuk APK itu akan semakin lama prosesnya. Kalau konten yang saya isi kan tadi hanya untuk latihan sederhana, itu cepet ya. Paling cuma 2 menit aja udah langsung tersimpan jadi dalam bentuk APK gitu, karena isinya sedikit. Nah, kalau nanti semakin banyak, berarti otomatis waktu untuk publish dalam bentuk APK-nya juga semakin lama gitu. Dan untuk aplikasi yang di sini juga semakin besar juga gitu. Itu akan mempengaruhi isinya. Gitu. Itu ya, Mas Rifai. Bapak Ahmad Rifai bagaimana?
Alhamdulillah, oke, siap. Dicoba ya Terima Rifai kasih. ya, ini juga Rifai saya lihat sering buat media-media pembelajaran ya dulu pakai Iya, Bu. Afterpay juga kan. Nah, ini bisa untuk terobosan yang lain menggunakan SAC gitu. Ya, Bu, makasih, Bu. Selanjutnya Bu Irnin, ada pertanyaan dari Pak Dik-Dik. Spesifikasi minimum laptop atau PC yang dibutuhkan seperti apa? Untuk SAC ini bisa dibuka di semua device ya gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu buka websitenya, di situ pilih laptop kita yang Windows atau pakai yang satu lagi apa namanya ya? Apa sih biasanya? Tipenya ada yang Windows, ada yang apa sih namanya? Bu Kopi tau nggak? Yang tipe satu lagi? Yang MacBook itu. Nah, yang Max ya. Nah, itu dipilih. Itu dipilih di situ di websitenya. Laptop kita tipe yang mana? Karena nanti untuk dibukanya berbeda-beda gitu. Jadi kita sesuaikan dengan laptop kondisi punya kita. Gitu. Sebenarnya ada untuk yang yang bukan ilegal sih ya. Apa namanya? Yang nggak bayar gitu, yang nggak bayar, cuma ya itu kita harus tahu kodenya di situ gitu. Kita pakai biasanya Pak Rifa itu sering punya yang link-link seperti itu, nanti bisa cari crack-nya ya gitu. Kita bisa cari crack-nya untuk software SAC ini untuk yang tidak berbayar gitu, tapi bisa kita pakai lifetime gitu. Karena untuk yang free ini hanya 30 hari gitu gratisnya gitu. Jadi nanti setelah 30 hari tanggalnya bisa diundur, Bu. Nah, tanggalnya bisa kita itu juga tanggalnya nanti kita mundurin yang di laptop gitu caranya. Kalau saya seperti itu gitu ya. Tanggalnya bisa dimundurin gitu. Diundurin ke 2 tahun sebelumnya. Nah, jadi biar bisa dibuka terus gitu. Pak Didik, udah dijawab. Mohon maaf, takutnya mengganggu nih, ada suara azan di rumah saya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Silahkan. Sharing seperti itu atau mau bertanya gitu. Harus praktek kayaknya. Iya, harus praktek Pak. Jadi ditanyakan. Belum mencoba itu biasanya belum ada pertanyaan. Nah, baru ketika kita mencoba baru banyak pertanyaan. Nah, harapannya setelah workshop ini nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri gitu loh, mempraktekkan karena ini kan masih simpel ya. Kita membuat media yang simpel saja. Ada materi, ada gambar seperti itu gitu. Nanti jadi kalau seperti itu ntar kalau ada pertanyaan baru bisa dikonsultasikan ke saya, nggak apa-apa gitu Pak. Nanti kita bisa sharing. Jadi bisa mencoba dulu di rumah. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau Ibu, Bu, udah punya file yang ada tombol-tombol kayak beranda kayak gitu, Bu? Oh, bisa, ada Pak. Nanti saya kirim lagi. Nah, biasanya kan biasanya mau buat kayak apa tombol-tombol panah misalnya, Bu. Malas ya Pak. Nah, itu saya ada semuanya. Nanti saya share aset itu biasanya aset media pembelajaran gitu. Jadi kayak menu-menunya. Lebih enak lagi Bu kalau Ibu menge-share media yang sudah jadi, Bu. Boleh Pak. Ini nanti bisa buka ini juga tadi apa namanya yang di PowerPoint tuh kan ada contoh aplikasi Android. Nah, itu tinggal diklik. Nah, ini contoh aplikasi Android yang sudah saya upload di mana nih? Saya share screen dulu. Contoh background standarnya. Ini nanti Bapak tinggal klik aja ketika pas dibuka filenya dibuka di HP, ini otomatis akan masuk ke Google Drive. Nah, itu bisa di-download itu. Langsung diinstal. Ini contoh aplikasi yang sederhana tadi yang sudah saya buat. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan lagi nanti, menambahkan materi-materi sesuai dengan
pelajaran di sekolah gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik, nanti langsung download di HP masing-masing, diinstal link ini. Gitu ya, Pak Fauzi, ini bisa dicoba dibuka linknya. Ya, Bu, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silahkan. Apa sudah cukup? Pak Bambang mungkin? Iya tuh, masih ada waktu nih buat tanya jawab. Saya tidak bertanya, Bu, cuman harus praktek aja ini. Ya, benar, Pak. Langsung harus mencoba ini. Nah, setelah ini biar masih hangat gitu ya materinya, langsung mencoba enaknya gitu. Langsung mencoba saja. Nanti kan biasanya kalau bingung baru deh banyak pertanyaan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa Per KD kayaknya ya. Ya, per KD. Ya, per KD nanti buatnya, Pak. Nanti dibuatnya berarti beda-beda ya, Bu? Iya. Seperti itu. Masing-masing buat 1 KD, jadi Ya, nanti masing-masing dikumpulin. ya, Pak. Nah, iya benar, Pak. Mending kayak Benar, gitu, Mama. Pak. Jadi setiap guru membuat 1 KD tuh. Ya, nanti kalau udah Beda, selesai tapi dikumpulin. Nah, nanti Kumpulin. dari aplikasi yang sudah dibuat tinggal di-share deh ke siswa gitu. Ketika Nah. materinya ini, nanti aplikasinya siapa yang dibuat di-share gitu. Iya, betul. Seperti itu lah. Jadi sudah ada media pembelajaran persiapan buat belajar ke siswa gitu. Bagus ide gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan buka sesi kedua pertanyaan. Emang enaknya langsung praktek sebenarnya. Jadi biar ada pertanyaan, biasanya kalau belum mencoba belum ada pertanyaan. Bu, saya mau bertanya dong, Bu. Oh iya, Lagi Ahmad Rifai, silakan. Ini kita ketika membuat aplikasi di Smart Apps Creator.com ini, kita apakah butuh akun kita gitu? Nggak perlu. Jadi Nggak perlu akun? nggak perlu. Jadi ketika sudah diinstal, softwarenya diinstal di laptop, langsung digunakan. Langsung digunakan, Bu ya? Nggak perlu pakai akun. Kecuali kalau yang lisensi ya, nanti dapat IP-nya. Yang gratis 30 hari, Fai. Nanti dicari crack-nya sama saya, insya Allah. Oke deh. Mundurin biar nambah terus. Mungkin ada yang mungkin ingin bertanya, dia open mic. Gimana Bu Dini? Ada pertanyaan? Oh enggak, kan ke kebuka suaranya. Masih pada bingung Bu, karena belum praktek nih kayaknya. Jadinya harus dicoba dulu, nanti baru deh banyak pertanyaan ke Bu Irnin. Oke, boleh. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mencoba dulu di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kontak saya. Untuk Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir ya. Daftar kehadiran ada di kolom chat. Bu, ini saya minta maaf baru masuk tadi itu daring dulu. Jadi waduh, itu apa? Jadi terlambat, jadi kurang nyimak dari awal sebenarnya ini. Iya, nggak apa-apa Bu, nanti ada record videonya. Ada recordnya ini Bu, nanti saya Bu. share video ininya, Zoom-nya. Di share-nya kemana? Nanti lewat ke Pak Bambang nanti ya, saya share. Ini ada pertanyaan. Kira-kira standar materi yang sudah dibuat oleh Bu Irnin itu kilobyte-nya berapa gitu untuk satu file yang dibikin itu? Standarnya. Standarnya ya. Jadi untuk standarnya yang dibuat di aplikasi ini tergantung isian Pak. Jadi untuk SAC ini mampu menampung berapa kilobyte, berapapun mampu menampung gitu. Cuma kalau yang sudah Ibu bikin itu berapa, Bu? Kalau yang saya buat, coba saya lihat dulu ya.
Yang saya buat sudah 16 MB. Oh, 16 MB. 16 Iya, MB. karena ini juga pasti berpengaruh ke siswanya juga nanti Ya, ketika harus membuka itu. Iya, Pak. Kalau hanya berupa teks-teks saja itu kecil, ringan gitu, Pak. Tapi kalau di dalamnya kita masukkan video-video atau link itu yang biasanya akan berat gitu. Cukup Pak Fauzi. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu atau Bapak ini? Henry Noperi. Bapak ya? Henry Noperi ya, Bu? Yang free lisensi itu kan 30 hari, setelah 30 hari hilang atau bagaimana? Nah, misalkan Bapak Ibu itu tidak mengganti atau menyeting tanggalnya gitu, berarti setelah 30 hari itu kita tidak bisa menggunakan lagi. Jadi aplikasinya tetap ada karena sudah terinstall di laptop softwarenya, tapi ketika dibuka software SAC-nya nggak bisa dibuka gitu. Tulisannya waktunya sudah habis gitu, tulisannya seperti itu. Kadaluarsa lah istilahnya kalau di makanan, sudah kadaluarsa gitu. Silakan download dan install di laptop lagi, biasanya seperti itu. Tapi aplikasi yang sudah kita buat dalam bentuk APK di HP ini tidak akan hilang, ini sampai kapanpun gitu. Yang penting setelah buat harus dipublish dulu gitu dalam bentuk APK. Nah, ini bisa kita gunakan sampai kapanpun seperti itu. Masih ada waktu Bu Enen buat bertanya? Cukup? Mana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Udah kayaknya Poppy, kembalikan ke itu, host, bisa? Iya, terima kasih Bu Irnin atas penjelasan, sharing ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga selaku moderator minta maaf jika ada kesalahan dari saya pribadi. Dan tadi saya lupa mungkin ya untuk membukanya. Saya tutup ini, tapi jangan di-live dulu karena akan saya serahkan ke host, Bu Endang. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Silakan Bu Endang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Poppy sudah memoderatori dan juga terima kasih kepada Bu Irnin sudah berbagi ilmunya ya. Insya Allah ini bermanfaat sekali buat kita melakukan kreativitas dan inovatif sebagai guru atau pendidik di tengah pandemi seperti ini. Baik, Bapak Ibu, ini mau ada foto lagi nggak, panitia? Foto lagi aja, Bu, biar semangat. Oke ya. Oke, kalau gitu mohon di-on-kan dulu kameranya ya. Tadi ada berapa ratus peserta ya, sekarang jadi tinggal berapa? Oke, monggo Bapak Ibu, silahkan di-on-kan dulu sebagai bukti ya. Kalau Bapak Ibu masih aktif. Oke, siap panitia? Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sudah? Bapak Ibu, tetap semangat ya. Besok masih ada acara lagi yang narasumbernya tidak kalah juga seru ya, insya Allah ya. Oke, baik Bapak Ibu, telah sampai kita di penghujung acara. Sebagai host, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Marilah kita tutup acara workshop kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi